Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Masa Surba. Pagi ini berjumpa kembali. Kita belajar lagi di mata pelajaran seni budaya, khususnya anak-anakku kelas 8 bersama saya Ibu Murtisari. Di pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan materi yaitu tentang menggambar model wajah. Tujuan materi ini nanti kalian Ibu harapkan untuk bisa memahami jenis dan teknik menggambar model wajah. Ada beberapa catatan ya yang penting untuk kalian pahami dalam menggambar model, khususnya karena sekarang di tahapan sampai di objek manusia, maka Ibu pilih objeknya wajah. Kita mulai dari pemahaman yang pertama, yaitu menggambar model. Kita wajib menggunakan model sebagai objeknya. Jadi dengan catatan, anak-anak di saat menggambar wajib menggunakan contoh objeknya atau modelnya. Kemudian yang kedua, objek gambar model ini kan bisa berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-benda, dan manusia. Karena kita sudah tahapan yang ke manusia, nah ini nanti kita harus tahu karakter manusia ini seperti apa. Nanti kita gunakan sebagai teknik menggambar model wajah. Nah yang ketiga, proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global atau keseluruhan sketsanya dulu kalian kerjakan ya, ini karena untuk menentukan komposisi letak ukuran ya, objek yang nanti kita gambar pas untuk dilihat dan sempurna. Yang keempat, ini prinsip-prinsip menggambar model. Ini seperti komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Ini wajib kalian perhatikan. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah melupakan materi-materi yang sudah-sudah, maka ini Bu Sari perlu kasih ingat kembali bahwa prinsip menggambar model tetap kalian gunakan ya, agar terlihat harmonis dan serasi dan tampak indah untuk dilihat. Nah, komposisinya, proporsinya, keseimbangannya, kesatuannya harus tetap diperhatikan. Nah, agar memiliki nilai estetik menarik dan berkesan wajar sesuai modelnya. Jangan lupa dalam menggambar model ini wajib gambarnya tampak seperti aslinya, ya. Ada lagi ya yang kelima, ya ini gambar model yang baik sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip menggambar. Nah yang keenam, untuk mengasah keterampilan dalam menggambar model, lakukan latihan ya. Jangan sampai merasa kalian bosan, karena dengan latihan-latihan inilah yang menjadikan kalian nanti piawai dan lebih terampil dalam menggambar model. Kemudian yang ketujuh, gunakanlah pensil dan kertas sebagai media alat sebagai latihan menggambar. Nah, ya. Dan di saat latihan yang pasti Bu Sari selalu memberikan pesan bahwa kepekaan perasaan kalian dalam merekam, mengamati bentuk-bentuk setiap objek, inilah yang menjadi sebuah latihan dalam menggambar model. Jadi gunakanlah kepekaan perasaan kalian dan fokus mata kalian untuk menggambar model. Nah, karena inilah yang digunakan sebagai latihan menggambar model. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, khusus dari objek menggambar wajah manusia ini ya. Kita harus mengetahui bahwa Allah itu sudah menakdirkan dan menciptakan manusia dengan ukuran yang proporsional. Bahkan ini di luar nalar kita. Kenapa ya mata kita, alis kita, hidung kita, mulut kita, anggota wajah kita, ini semua proporsional. Nah, maka di sini dalam menggambar model wajah ini ditetapkan ya seperti rumus ya dalam menggambar. Tata aturan letak mata, hidung, mulut, alis
dan telinga dan lain sebagainya. Ini semua setiap manusia ini sama. Yang pertama, kita buktikan dari yang pertama. Letak mata ini selalu ada di center, ya, setengah dari panjang kepala kita. Kemudian letak alis. Letak alis ini ada di 1/8-nya panjang kepala. Kemudian letak hidung, ya, letak hidung antara hidung bawah dan hidung atas. Ini jika diukur, ini dari panjang kepala ini terdapat di ukuran 1/4-nya panjang kepala. Kemudian yang keempat, letak bibir ini sama dengan alis ukurannya. Jadi letaknya ada di 1/8 panjang kepala. Subhanallah sekali, Allah sudah menciptakan makhluk ciptaannya dengan seproporsional mungkin. Berikutnya, materi yang perlu besar disampaikan di gambar model wajah ini, ya ini adalah ragam media. Jadi anak-anak di rumah jangan berpikiran sempit tentang media-media yang dengan model hanya dengan pensil. Bukan. Sebenarnya menggambar model ini bisa dengan media-media yang lain. Contohnya pensil warna, krayon, pulpen, spidol, dan cat. Seperti apa itu contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita buka album yang pertama, ya ini contoh menggambar model dengan media pensil. Nah, inilah beragam contoh gambar-gambar model wajah menggunakan ya ini media pensil. Bisa kalian amati, dan kemudian nantinya Bu Sari harapkan ini bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi buat kalian semuanya. Kita lanjut di album yang kedua. Ini adalah contoh-contoh menggambar model wajah dengan pensil warna dan krayon. Sangat menakjubkan sekali ya. Jika tadi masih hitam putih, sekarang sudah berwarna. Dari sebelah kiri, ini adalah contoh menggambar wajah dengan media pensil warna. Kemudian yang tengah dan yang kanan ini dengan media krayon. Dan tak kalah menariknya, di album ketiga ini ada gambar model wajah dengan media spidol. Ya, sangat menarik sekali. Spidol pun juga bisa digunakan sebagai media menggambar wajah. Kemudian media menggunakan pulpen. Di sini dengan menggunakan media cat. Cat ini bisa menggunakan cat air, cat akrilik, cat minyak sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebenarnya dari dulu Bu Sari sudah menyampaikan bahwa gambar model ini kita mulai dari yang media hitam putih dulu karena sebagai sarana pembelajaran kita yang pertama. Tahapan pertama jadi kita masih menggunakan tahapan hitam putih terlebih dahulu. Nah, maka dari itu anak-anak, ini bisa dijadikan motivasi dan inspirasi kita bagi anak-anak yang ingin menggunakan media-media selain pensil, bisa kalian gunakan sebagai sarana media kalian gunakan sebagai mengerjakan tugas-tugas kalian. Tapi Bu Sari tidak menuntut untuk itu. Nah, minimal kalian bisa menggunakan ya ini pensil atau pensil warna. Nah, akhirnya alhamdulillah materi yang sudah ingin Ibu sampaikan untuk menggambar model wajah ini sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sebelum mengerjakan lebih jauh menggambar model wajah, karena ini butuh waktu yang lumayan banyak untuk kalian kerjakan di rumah, maka dari pembelajaran atau video pembelajaran yang Bu Sari sampaikan ini semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, jadi kita simpulkan bersama-sama. Jadi yang ingin Bu Sari sampaikan hari ini tadi, yang pertama apa? Yaitu dalam menggambar model kalian wajib menggunakan contoh objek atau model. Jangan menggunakan imajinasi sendiri karena takutnya nanti hasil karyanya tidak sesuai dengan aslinya. Karena di sini menggambar model ini diharapkan dan dituntut untuk sesuai dengan wujud aslinya. Ya, gitu ya. Kemudian jangan melupakan
prinsip-prinsip kaidah-kaidah menggambar model yang sudah Ibu Sari sampaikan di awal-awal, mulai dari komposisi, mulai dari kesatuan, keseimbangan, keselarasan. Ini agar gambar kalian ini tampak proporsional, tampak estetik ya, serasi, sehingga tampak maksimal hasilnya. Jangan lupakan itu. Nah ya. Dan yang ketiga, Bu Sari minta anak-anak untuk sungguh-sungguh dalam latihan. Latihan ini memang membutuhkan waktu lama. Setidaknya kalian menggunakan imajinasi, menggunakan kepekaan perasaan kalian, feeling kalian. Dan yang ketiga, menggunakan kefokusan, melihat, penglihatan atau pengamatan mata kalian dalam mengamati sebuah model. Jadi ada 3 yang nantinya kalian gunakan sebagai latihan. Apa tadi yang pertama? Ya ini kepekaan perasaan, imajinasi, dan fokus penglihatan kalian. Jadi kalian di sini harus sungguh-sungguh dalam melatih menggambar model. Kemudian materi yang berikutnya Bu Sari sampaikan tadi, ya ini tentang beragam macam objek menggambar model, berbagai media, alat, dan bahan yang digunakan. Yaitu yang pertama, yaitu dari yang paling mudah, yaitu pensil. Kemudian ada pensil warna, ada krayon, dan ada cat. Sekali lagi, bagi anak-anak yang ingin atau mencoba menggunakan selain pensil atau pensil warna, kalian bisa mencoba menggunakan media-media yang sudah Bu Sari sampaikan tadi. Tapi Bu Sari tidak menuntut banyak untuk itu, karena minimal di era pandemi ini kalian minimal bisa menggunakan yaitu pensil atau pensil warna. Baik anak-anakku, alhamdulillah materi yang Ibu Sari sampaikan tadi sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa semuanya menyikmaknya video pembelajaran kali ini. Bu Sari sampaikan terima kasih. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Murti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.